anak-anak emak kan masih pada malaung sebagian ya. Mas, kayak Korudi gitu. Banyak jokes yang di penjara yang menurut emak lucu-lucu sih. Sekamar sama yang ahli curi motor, ahli ngebacok, ngebunuh. Ketika emak pas pertama keluar, apa yang pengen pertama kali dilakukan? Pelajaran hidup apa yang didapat di dalam emak? Emak jadi tahu mana yang peduli, mana yang care, mana yang tertawa. Emak sedang terpuruk. Seminggu sebelum ditangkap emak pernah ngomong ke Korudi, emak pengen niis. Bener di penjara. Terlalu tiis dikati riset. Serangan dulu. Oke guys, gue ini mau ngobrol panjang. Oh, bersama emak gila. Orang canggungnya ini di hadapan kamera jadi poho. Terakhir berarti bismillah aja. Setengah tahun. Oke. Setengah tahun guys. Ini jam seberapa? Jam 8. Ngaco aja. Ngaco guys. 2:50. Jam 12. Oke. Mau baru pulang alhamdulillah guys. Tadi sore dan sekarang langsung ngobrol-ngobrol sama Bobby. Oke. Ini gua disclaimer dulu mah ya. Karena kan orang juga mungkin pada nggak tahu, terus dari diri gua juga ke emak, kayak misalkan kan emak pulang, ini gua bukan maksudnya ngemanfaatin buat konten dan lain-lain gitu kan. Cuma kan gua lebih ke momen juga, dan emang ini buat buat koleksi video gua juga, dan emang buat gua pribadi sih, buat AdSense, buat duit juga sebenarnya mah ini. Goblok. Tapi yang pasti berarti ini konten tidak naon lama ada aja ngobrolnya. Kita kenal lah. Ngesoba kangen sama anak-anak emak. Jadi ngasih kabar ke anak-anak emak. Alhamdulillah udah pulang guys. Alhamdulillah. Dan soalnya kalau kita tuh gua aja ya kalau diminta konten atau nge-review apapun itu punya gue seneng gitu, sama Korudi lah atau sama emak. Begitupun ketika gua ke emak gitu, bukan karena gimana momen emak pas keluar gua sibuk, enggak gitu juga sebenarnya. Karena gua juga sebuah kebanggaan tersendiri gitu, emak bisa balik dalam keadaan yang lebih baik yang segalanya. Alhamdulillah lebih baik ya. Dan gua juga mau minta maaf mah khususnya ke emak, karena ketika emak di sana mungkin gue nggak bisa bantu apa-apa, hanya itu mungkin yang bisa gue bantu, hanya yang sedikit itu dari gue pribadi atau mungkin dari tim. Ya mohon maaf, gue hanya bisa memaksimalkan seperti itu gitu buat yang udah. Mohon guys. Jadi ya, sebenarnya Bobby itu bantu emak, Bobby teman-teman dekat emak bantu emak, bantu doa, bantu support, ya minimal support lah. Soalnya emak lagi terpuruk, terus dikasih support ya dikuatin lah. Tapi kuat tuh. Kuatnya. Disupport, dibantu juga dananya guys. Alhamdulillah. Ini banyak ya, sebenarnya disebutkan tuh sih. Baik tenang. Oh tenangannya. Jadi guys, alhamdulillah emak itu dibantu dari segi dari segi uangnya guys. Alhamdulillah emak dibantu sama Bobby. Emak lagi butuh uang dan dibantu sama Bobby, sama Kingsman, sama Papa, sama Akang MP, sama Korudi. Pokoknya teman-teman dekat emak yang ngebantu emak di dalam. Jadi jangan beranggapan teman-teman emak pada kemana ya. Silent is gold. Silent is gold. Ya. Dan gue juga nggak ngerasa ngebantu sebenarnya, karena kita juga di luar kan ngemaksimalin gimana caranya kita bisa bantu memaksimalkan gitu ya, walaupun mungkin tidak semaksimal yang diekspektasikan mungkin, tapi nggak tahu juga lah ekspektasi emak seperti apa. Tapi mama tidak berekspektasi. Enggak sih, enggak. Tapi yang pasti sekarang mah enggak tergantung sama orang, sama Allah. Guys. ini anjir, ini harus nonton sampai akhir guys. Ini ngobrol-ngobrol gua sama emak. Jadi sebenarnya gua juga nggak mau konten sih. Tadi juga sebenarnya udah ngobrol ya. Udah ngobrol, cuman gua keep mak kayak heula, yang ini kayak heula, nanti dibahas yang ngobrolnya sambil nonton aja biar kalian juga sambil tahu biar emang nggak capek ngejelasin. biar terrecord gitu, karena jujur kalau gua juga kadang ketika momen ngobrol sama emak gua lihat tonton ulang kayak Korudi juga gitu. mak ingat nggak waktu ngobrol sama Korudi yang deep banget tuh. Dia suka nonton berulang-ulang. Nah ini kegunaan konten sebenarnya buat pribadinya tuh seperti itu guys.
Ya, dan apa nih yang harus gue tanyain pertama ya? Nah, betul. Ini kita ngobrol jam 12 malam guys ya. Dan gue seneng banget, parah seneng banget. Rere juga sebenarnya pengen kesini, cuman kan di sana masih banyak urusannya. Lagi sibuk usaha, alhamdulillah. Alhamdulillah nih lagi. Pokoknya yang kemarin bantu emak doain pasti lebih lah, lebih sukses, lebih. Amin ya Allah. Pokoknya lebih. Krik. Ini amin. Ini gue pergi sama Mak, gue nggak akan pakai lagu, Mak. Ciri khas Mak kan? Tempat pakai lagu. Lempeng lah, lempeng aja, yang penting ngobrol. Mak jawabnya singkat, emang karakter Mak gitu. Nah, pertanyaan gue yang pertama mungkin di sana gimana aja? Pasti orang-orang kan pada nanya tuh, Mak, di sana gimana aja? Sedangkan kan menurut image lu, wah, sel, penjara itu kan serem banget ya. Wih. Pikiran emak emang awal juga gitu pikirannya, wih seram, pasti disiksa, pasti gitu, pasti seram. Soalnya sering lihat film-film kan, pasti kan disangkanya disiksa atau gimana. Alhamdulillah enggak guys. Emak alhamdulillah sama napi-napinya welcome ke emak, malahan pada tahu, kebanyakan yang tahu, sama petugasnya alhamdulillah pada baik sama emak. Nggak tahu gara-gara karena karakter si emak ini atau gimana, nggak tahu lah. Jadi mereka pada tahu. Pasti mereka pada tahu. Oke, dan gue juga sempat ngobrol sih sama emak. Mereka pada tahu dan ya kayak lihat konten emak kan gitu guys ya. Kalau di vlog kadang kan lihat yang apa sih namanya? Lihat yang jualan, lihat yang itu bagi-bagi gitulah secara kasarnya. Tapi yang pasti poin utamanya memang kita tuh nanam itu benar berarti ya, real itu terjadi kan. Apa yang kita tanam itu ya Sundanya kuma pepelakan ya. Itu karasa kuma asli guys. Emak juga nggak nyangka bakal kayak gitu, malahan emak terharu di dalam itu, bukan penyalin. Bukan gimana, malahan terharu gitu orang-orang bisa sebaik itu sama emak, kayak petugasnya. Kalau sama yang lain beda, kalau sama emak beda gitu. Tapi berarti gimana orangnya sih? Orangnya? Tergantung kasus juga. Iya. Tapi kan ada kasus yang serupa mungkin cara. Emang sih. Ada kan ya. Berarti ya ngapa pelakan. Tapi mama tengah rasa bager sih, tapi nya orang-orang gitu bilangnya di dalam penjara gitu. Iya. Dan mama niatnya entah yang katempoku mah. Nah iya, justru yang seperti itu. Ya gitu, orang bager tuh dirinya tuh tidak merasa bager gitu. Kan suka ada pertanyaan, lo baik nggak? Katanya baik, nah berarti itu belum tentu. Harusnya kalau ditanya lo baik nggak, gua nggak tahu gitu. Itu yang benernya, sama halnya dia nggak ngerasa baik. Nggak baik lah, makan contohnya masuk penjara. Masuk penjara nggak baik guys. Tapi disclaimer dulu, memang itu hal masa lalu yang salah lah, jangan diikutin. Iya. Kita juga menyadari lah hal-hal seperti itu kan salah ya. Di sebelumnya kita pernah ngobrol ya. emak itu alkohol enggak, narkoba apalagi jauh, cewek enggak, mabuk enggak, mabuk enggak. Endorse Ablus. Endorse ya. Berantem enggak, cuma di konten doang. Sebenarnya tuh perfect banget ya. Nah, dari hal-hal seperti itu gue juga sebenarnya wow gitu ya, bisa lihat mas seperti itu. Dan akhirnya kita masuk dulu lah, ngobrol, kita ngacak gitu dan awalnya ngalir ngidul. Iya, anggapnya ngobrol kayak gitu ya, tapi direkam. Jadi kagok. Iya guys, yang gua tanya itu, mas sekarang katanya, nggak katanya sih, pas gua ngejenguk pertama kan ya kesana, mas tuh sekarang udah rajin. Dulu kan masih malawung guys, sholat gitu ya, sholatnya rada malawung. Nah sekarang rajin gitu, 5 waktu guys. Nah pertanyaan gua, sejauh apa gitu, ini ke arah spiritual guys, sejauh apa dan apa yang merubah emak jadi rajin lah gitu, jadi lebih rajin gitu maksudnya ke hal-hal itunya. Apakah gara-gara aduh nggak ada lagi yang dimintain tolong, atau gara-gara ada mungkin itu salah satu hidayah juga sebenarnya ya, walaupun datangnya ke hati gitu. Cuman itu mulainya dari mana? Enggak sih, lebih kesadar diri, jadi mata naon gitu ya.
oh iya sih dan mama tinggal ditinggalkannya sholat sih. Dan perasaannya inget-inget gitu mama asa ngalakukeun kumaha gitu nya emang eta endorse kan kesalahan tapi kan dibalik eta oh sholat sih masih sadar bener gitu. Oh berarti langsung sadar diri Langsung sadar pribadi. sih sebulan lah enggak sebulan 2 minggu lebih kan. Terus tapi di hari pertama masuk penjara juga udah sholat Udah sholat nah, tapi mikir lagi. Oke. Padahal biasanya kan gua kadang rada bawel ke emak ya. Dibanding apa ada juga yang lain yang suka ngingetin kayak gua? Enggak ada sih kecuali almarhum bapak itu ada pernah. Oh bapak ingetin. Ngingetin suruh sholat gimana. Sama jawabannya ke Bobby nggak bisa disuruh-suruh mama gitu. Ya. Nanti juga kan itu Bakal. datang sendiri. Bener harus dipenjara dulu baru sholat. Anjir. Berarti gua setidaknya jadi bapaknya emak berarti ya? Iya. Sedikitnya gitu kan. Masih inget sih almarhum bapak sama Bobby yang nyuruh mah sholat. Nyuruhnya? Ngingetin sih lo. Enggak, kalau gua sih nyuruh mak. Oh nyuruh. Soalnya gua kadang berani kayak gitu tuh ketika emak ada hilang IG lah atau apa gitu. Gua kan berani ya ke emak. Sholat mata kena kan gitu. Gua lebih dari sekali, lebih dari 2 kali. YouTube bilang kan. Lu mah kalau tahu YouTube bilang gue lagi sama Rere itu di Jakarta ya. Gue udah nikah belum sih? Oh, belum ya. Di situ makan itu YouTube kan, YouTube ya email gue kan. Gimana lah? Gue juga pengen bantu lah. Ngebantuin YouTube mah. Terus ngebalasnya sehari sekali lagi lama ya. Tengah malam, screening, screening gue lagi. Prosesnya sebulan ya. Balikin channel. Alhamdulillah nah itu gue yang ingetin pertama tuh ya sholat mak sholat kira sholat gitu kan gue agak-agak nyuruh sih ngingetin tapi nyuruhnya cuman gue berani lah sih mak mau balik gitu cuman dari diri mak pribadinya mak kan punya pride dan punya lah orang mah tidak bisa gitu mah dan memang begitu kan enggak baut sih mama emang ngedang tapi pas sadarnya pas udah di penjara tapi emang nggak bisa disuruh-suruh kalau sholat gitu. Nah, dan alhamdulillah sekarang harus datang dari hatinya betulnya. Dan alhamdulillah sekarang sholat dan jadi imam juga di sana beberapa kali. Alhamdulillah. Keren banget lah. Anjir keren lah. Tapi di warung mah emak doang yang sholat soalnya Kristen semua. Maksudnya? Ada yang Kristen ada yang Islam. Oh iya. Kalau di warung. Tapi kalau di yang sebelumnya berarti di Polda. Di Polda bacanya sholat berarti ya. Oke. Bisa tapi bacanya nggak? Bisa tuh. Masih inget ya. Tapi gua waktu itu ngasih apa berarti? Dibaca nggak? Gua ngasih ini loh. Dibaca sama arti-artinya dibaca. Gua ngasih Quran. Tapi Gua ngasih Quran ya guys ya. Terus gua kasih tahu mak ini cara bacanya, ini artinya. Orangnya apal. Orang nggak apa pernah ngaji anjing. Bisa tentu. Padahal gue bawa sarung ya, bawa kopiah. Gue beli yang mahal loh, Rere ya. Beli sarung mau gope, anjir. Sarung kurang gue 20 ribuan di mana, beli sarung mau gope dah. Begitu bisa habis. Udah bisa habis anjir. Sarung itu bisa habis, beli kopiah, beli koko gitu guys. Soalnya udah dibeliin sama orang tua. Oh, udah dibeliin. Jadi nggak bisa masuk lagi. Oh, itu. Terus bawa Quran sama alat-alat hajud apa ya gitu-gitu kan. Ini buat bekal emak mudah-mudahan. Dibaca tapi kan ya? Baca. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti setelah emak rajin lah gitu ya, ada nggak perbedaan atau ya yang emak rasain, entah kepuasan, entah ketenangan, gimana yang emak? Ketenangan sih itu yang penting ketenangan. Jadi asa tenang weh. Tenang. Kan sebelumnya mah hampa, aku mah asa aya no aneh gitu di diri. Alhamdulillah kalau udah sholat guys jadi tenang, hadapin apa-apa jadi santai gitu. Dan semuanya juga jadi dimudahkan karasanya. Karasa pisan kok segala digampangkan lah proses emak ya termasuk itu yang teman sekamar emak pada baik yaitu mungkin rezekinya petugasnya pada baik ke emak. Kalau ke yang lain mungkin jahat gimana. Kalau ke emak alhamdulillah pada baik ya kerasa lah. Gokil banget ya. Sama emak itu
di penjara nggak ngedoa pengen pulang atau gimana. Itu mah udah percaya mah udah ada waktunya kalau pulang atau apa. Malah lebih ke bersyukur terus aja. Terima kasih udah dikasih teman-teman yang baik, terus petugasnya udah pada baik ke emak. Ya kayak Bobby udah bantuin emak, udah bersyukur terus lah. Gini guys, orang mana yang mau ngasih pinjam uang ratusan juta? Gitu aja. Enggak gitulah. Ini pertanyaan Bobby, kenapa percaya ke emak? Enggak, gua masih lagi ada. Gua udah benar-benar bertekad dia sama Rere juga. Pokoknya emak bantu apapun yang terjadi, emak bantu. Gitu. Intinya gitu, karena kan ya sama sih keadaan gua juga kan pada saat itu juga emak tahu lah. Ya. Dari segi endorse dan lain-lain gitu. Walaupun gua juga udah beres rumah, uangnya kan masuk ke rumah, motor segala macam. Gua sangat kenapa percaya ke emak? Lu belahan jiwa gue asli loh, pokoknya kalau emak bilang dia tuh jarang banget apa minta bantu atau pinjam atau apapun kalau nggak perlu ke siapapun gitu. Jarang pisan kan ke gua juga. Dia tuh ada sekat gitu guys, jangan sampai lah minta tolong ke orang dan lain-lain. Jadi ketika ada omongan atau ada gimana emaknya orang cicing wae gitu. Lebih ke situ sih. Dan emak orangnya memang pribadinya gue suka dan dapat dipercaya mungkin ya. Ya itulah, emak orang gitu so gitulah intinya. Asli salut sih ke Bobby, ke Portendo, ke Kingsman, pada percaya gitu. Emak terharunya ke situ sih. Kalau di penjaranya mah ya biasa aja lah. Luar biasa tapi luar biasa mah bisa ngelewatin sampai sini. Dan gua liatnya tuh dengar ceritanya juga ikhlas gitu mah. Itu tuh nggak bisa ada di sembarang orang mah. Ngeri. Alhamdulillah mak. Ya, mama ikhlas lah, biasa aja. Kayak misalkan gua aja amit-amit ya, gua aja kalau di posisi mah mungkin gua pengen cepet keluar dan lain-lain kan pastilah beda lah. Apalagi gua orangnya senang di luar gitu. Tapi kalau dia katanya dia sendirian happy di dalam gitu. Diem gue. Soalnya nggak beda jauh sih sama kalau di rumah kan, jangan kemana-mana, mama diem mah di kamar kan paling ngedit, paling keluar bikin konten doang, diem lagi di kamar dengerin musik kan. Kalau di rumah gitu. Terus di penjara gitu dikeram gitunya, dikeram. Cuma bedanya nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu sama teman, nggak bisa motoran, itu aja sih yang. Berarti yang berat lebih ke keluarga ya? Keluarga sih. Anak kan banyak yang belum tahu mau punya anak. Tapi nanti di publish juga udah pada tahu nama asli emak anjir kan udah ada di TV. Oh iya anjir, banyak hikmah guys dari semua. Mama bersyukur. Jadi mah intinya sekarang yang kemarin gitu ada teguran di penjara nggak menyesal berarti? Nggak menyesal. Memang ini bagian dari emang rencana dari Allah. Rencana Allah begini ya. Bisa emak jadi buat sholat sekarang, lebih santai lagi, lebih sabar lagi, lebih kuat lagi. Wah pokoknya. Tapi gua lihatnya emak ya, kalau yang lain mungkinnya gua lihat memang putih karena makan banyak di ruangan ya. Bukan sok-sokan gua ngeliat gimana ya, cuman gua ngerasanya feel-nya itu beda loh mak. Jadi bercahaya tuh bener-bener anjir gitu loh. Air wudhu. Aduh bener Alhamdulillah lah. Cuman ya jika misalkan emak sekarang udah jalan sholat dan mudah-mudahan istiqomahnya ke depannya terus lanjut. Ya dan gua juga masih nakal, masih nggak bener lah gitu ya. Ya kita bisa saling ngingetin lah ke depannya. Anak-anak juga mungkin, anak-anak emak kan masih pada malaung sebagian ya. Masih kayak Korudi gitu. Bukan tobat. Anjir. Ya, di sini mungkin nanti bikin musola, Mak. Ya, bisa jadi kan. Suruh adan. Tapi gue seneng banget. Kita mau bercandaan, guys. Iya. Meskipun beda agama ya sama Korudi, tetap saling menghormatinya. Cuma paling ledek-ledekan. Ya, bercanda lah. Bercanda teman. Nah, terus
aktivitas di sana mah kan, di sana kan diem ya. Lu ngapain aja? Apakah diem ngelamun gitu? Apa gimana? Kebanyakan waktu dihabiskan untuk apa? Apakah mikir buat episode dan lain-lain? Mikir buat next video sih, mikir buat next video. Terus di sana kan ada tempat gym juga, ada tempat ada. gym, mau olahraga, main bola juga. Banyak sih, banyak kegiatan di sana. Oh, berarti nggak Bulu tangkis juga ada, semua ada, tenis ada, basket ada. Tapi malah lebih milih gym sama main bola. Jeep, mana tinggal licin? Jadi tuh wajib. Enggak, niatnya bukan menjadi badan, Tapi biar sehat. dan kan ya. Mama pengen tetap kecil biar bisa ngaku. Wah anjay. Karena ngobrol dengan bisa. Korudi Setelah itu kurang di login. Oke. Jadi yang intinya gue salut sih mak. Gue salut sama mak. Juara pokoknya mah. Yang bisa kembali dalam keadaan fitrah gitu aja, rasa lebaran ya. bisa kembali dalam keadaan ikhlas. Nggak ada beban kan? Enggak ada beban. Cicilan ada. Cicilan ada kan, tanggung mobil. Enggak lah itu mah. Nah, gini mak, abis itu berarti ke depan kita tadi lagi ngobrolin olahraga. Nah, ada tempat olahraga berarti aktivitas sehari-hari nge-gym, main bola, terus mikirin buat jokes yang lucu buat nanti video-video, rencana ke depan. Sama mah pengen bisnis juga kan, kemarin kan malas aja bisnis yang nyata gitu. Nah, sekarang mau pengen konten sambil bisnis nyata juga, sama kayak Bobby. Bobby juga sukses sekarang. Amin, amin. Mak orang ribu 10 cabang. Amin, ya Allah, amin. Ntar kita lihat Maya ke cabang gue yang baru. Buat yang belum tahu kan gue ada Apimah, tempat makan dan Timah main tas. Gue lagi bikin cabang yang baru. Ntar kalau gue tuh kebayang kalau motoran tuh bisa stay-nya tuh di parkirannya kan luas guys. Yang kalau sekarang, yang gue pengen mak kesana tuh sebenarnya bukan buat ngaramein gedenya. Gue pengen emak kesana tuh, ini loh mak, ini Bobby loh, temen lo gitu mak. Gue udah bisa bikin, bukan berarti pamernya ya, ini juga punya gue, punya emak juga gitu. Emang rencana dari dulu itunya. Orang sudah bisa nih pengen bikin kali ini. Kalau mah pengen bikin bisnis, kedepannya kira-kira apa yang udah terbayang? Apakah di kuliner, di makanan, atau di apa kira-kira? Dari sekarang ya udah lebih ke sekarang mah mikirnya pengen buka laundry. Laundry otomatis kan pasti tiap hari banyak yang ngisi. Kayak Bobby kan dari makanan, pasti orang-orang butuh makan kan gitu. Ya yang kayak gitu-gitu. Yang kayak cuci motor tapi lebih digedein lagi, cuci motor, cuci mobil, pengen diseriusin. Kemarin mah iseng tadinya buat nyuci motor sendiri. Nextnya mau digedein lah, cuci mobil, cuci motor, terus buka bengkel juga, spare part. Mah emang suka ngeliatnya gitu kan. Bisnis tapi sambil hobi. Tapi bisa lah, yakin ya, asal niat gitu itu pasti suatu saat punya lah. Amin, pasti bisa lah. Tapi sekarang konten dulu ya. Nah itu untuk konten buat kedepannya, berarti kan episode nanti jalan kan, vlog jalan dulu. Nah episode selama di dalam nih emak itu kreatif guys, apalagi sekarang ikhlas dan fokus gitu ya. Ketika ada di dalam, ada nggak nanti cerita-cerita yang mungkin inspirasinya dari dalam sana? Banyak hal-hal lucu, banyak jokes yang di penjara yang menurut mah lucu-lucu sih. Oh iya? Banyak. Udah kepikiran. Dipikir apa dicatat? Dipikir sih. Aku mau lupa deh ya tuh. Itulah pasti. Ada yang mau dibeberin satu, gua nanya apa tuh namanya, oke lah diterangkan ayat dari hiji juga kumaha hal lucu misalkan. Nanti aja. Anjir tuh. Soalnya mama lah nyarita bisa lucu tapi mungkin diperagakan mah beda. Oh iya sih. Soalnya mau kabayang nanti teh lama diobrolkan mah mau kabayang ku Bobby, sedangkan soal di video nanti bakal kebayang. Bener sih. Mana nanti harus bikin ruangan yang khusus kayak penjara kayak gitu. Perlu waktu lah. Berarti intinya dari dalam juga mama dapat bahan-bahan buat konten. Dapat bahan-bahan, dapat pengalaman.
sekamar sama yang ahli curi motor, anjir. ahli ngebacok, ngebunuh, dapat pengalaman. Itu sama yang orang-orang begitu sharing ngobrol sama. Sharing ngobrol-ngobrol. Terus kumaha sih rasana maneh teh geus ngebunuh jelema teh kumaha rasana gitu. Nanya-nanya gitu. Ya sih ngobrol aja. Jawabannya kumaha ini gue jadi penasaran nih. Jawabannya biasa, udah emang. Terus biasanya job desk-nya berarti. Emang job. Job desk. Anjir berasa kerja karyawan gitu. Ya, gua juga nungguin, kalian juga pasti nunggu untuk episode-episode terbaru nanti yang bakal tayang secepatnya lah ya. Secepat. Cuman kalau bikin episode kan lama itu kan prosesnya ya. Tapi sekarang lebih udah bakalan berjam-jam, lebih ke 20 menit, 15 menit. Kayak sedikit-sedikit tapi terus Sering ya. jalan. Intens. Kalau 2 jam capek. Oh anjir capek Pakai pasti. HP juga kan. Luar biasa lah. Oke, ada yang mau ditanyain guys? Ini kalau gua open question nih banyak banget sebenarnya yang ditanyain. Ini kita ngobrol sampai jam 6 pagi by the way, Mak. Baik. Sebenarnya tuh teka rasanya. Jam berapa? 17 baru 17 menit. Kita kan jam 12 mulai kita. Jam 12. Loba sih pengalaman aku mah dapat. Ini gua ada hal-hal yang apa sih namanya ajaib nggak di dalam naonnya? Banyak lah. Yang tidak terlupakan misalkan. Yang contoh simpelnya aja yang misalkan emak ngatain atau Ngomong ngomong langsung ke kejadian. Ayo gitu. Ya lah yang ngata itu. Jadi ulah ucap-ucap lah maksudnya. Ulah ucap-ucap. Kalau di dalam itu gitu ya. Tapi di kayak banyak yang ngerasa banyak yang ngerasa kalau ngedoa itu dikabul langsung soalnya. Iya. Jadi yang di penjara itu kebanyakan yang dikabul langsung lah gitu. Dan itu kejadian gitu. Kejadian. Wow. Banyak sih yang mau harus ceritain tapi harus disensor. Nanti lah ngobrol. Ya, sebenarnya tadi Yang nyata-nyata itu gitu omongan-omongan. Ya. Karena kita juga nggak bisa semua diobrolin lah ya, mungkin menyangkut apa privasi orang lah dan lain-lain. Enggak, contohnya aja sama di diri emak. Emak pengen anak cowok. Iya. Alhamdulillah langsung. Alhamdulillah ya. Tapi belum pasti sih. Tapi USG mah udah cowok. Oh iya. Ya contohnya kayak gitu lah. Seperti itu. Wow. Ini gue sebenarnya banyak banget ya tadi yang mau diobrolin, yang mau ditanyain, tapi seketika lupa gitu. Ketika gue jawab gitu. Berarti nanti intinya konten jalan guys. Dan sekarang San Mori pasti gue tuh udah rindu banget trading gitu karena apa namanya, kadang kan suka ada orang San Mori yuk kamana kan KJBC Singa kayak kamana kayak gitu ya. Apalagi yang open apa tuh pamflet kayak gitu kan. Mah harus belajar motor lagi nih. Sin lupa, mah belum nyobain nih. Besok lah nyobain motor. Belum nyoba ya? Belum nyoba. Anjir belum nyoba guys. Besok lah nyobain motor. Nah gue tuh kalau reading, aduh berasa gimana gitu. Gue jadi inget ke emak karena tiap San Mori kan gue sama emak ya. Sama emak terus, jadi yang satu berasa dosa walaupun dari emaknya mah mau mungkin ngalarang Ya, kan. bodo amat lah. Jongwe gitu kan mau motoran mah. Tapi guanya yang lebih perasa gitu. Gak jadi makanya ketika emak ada yang ditunggu-tunggu Cuma deh, emang San Mori. kangen mau pengen motoran, biasanya kan malam-malam mau motoran. Kangen sih motoran. Nah, San Mori terus nyirkuitnya. Nyirkuit. Nanti ke Tasik sambil ke Neng AA gua yang baru tempat makan, kita sambil nyirkuit lah ya. Ayo guys. Tapi pasti eleh langsung kurang kan walaupun orang rada gendut guys. Kita lihat Jadi bodoh deh. skillnya kayak gimana ya. Nih yang rada menarik nih. Gue pengen nanya tuh ketika emak pas pertama keluar apa yang pengen pertama kali dilakukan? Ketika pas keluar. Ada nggak? Enggak sih. Gue kalau lihat di film-film, gue pengen makan burger. Ketika pas keluar tuh pengen makan burger, pengen sop. Lebih kangen ke keluarga, ke teman-teman. Oh iya. Ya kayak tadi bangga lah dijemput gitu. Walaupun kita nggak bisa ngumumin ya. Nggak bisa ngomongin. Karena itu pasti meledak banget mak.
Kalau diinfoin gitu guys, kalau ngejemput boleh sih sebenarnya, tapi pas meminimalisir resikonya. Nah itu Next aja nanti Sunmori lah. Iya. Dan Kalau yang kangen sama emak, ayo nanti Sunmori bareng. dan sebenarnya kan udah direncanain, sebenarnya kita kan mau riding ya tadinya ya, tapi tidak memungkinkan kan. Mungkin bisa digeser waktunya ya. Gas lah, seminggu 2 mingguan lagi lah. Oke, kita sampai daerah Bandung, ntar gua ke Bandung lagi lah. Siap. Kemana? Kalian Bangkok ya? Ini deket. Anjir deket ya. Udah. Jadi pelajaran hidup apa yang didapat di dalam pelajaran hidup nih? Banyak. Emak jadi tahu mana yang peduli, mana yang care, mana yang tertawa. Emak sedang terpuruk, jadi kelihatan lah. Kayak teman-teman kelihatan mana yang benar-benar care, benar-benar tulus, kelihatan banget. Tapi waktu emak di dalam juga kan pas pertama nama mau mungkin langsung bisa ikhlas, bisa menerima keadaan kan ya. Tetap pasti mikirin sebabnya, pasti kecewa sama ABC, D gitu kan ya. Sempet. Pasti butuh adaptasi kan? Pasti butuh adaptasi. 2 minggu semingguan masih dendam ada sama seseorang. Tapi kesini ngapain ya? Emang ini udah jalannya gitu. Ayo udah ikhlas. Berarti menjalani hari-hari teh perih we-nya hati teh. Asli tenang. Emak itu baru sadar sekarang yang dicari itu tenang. Gokilnya, cakep banget. Soal duit yang kayak gitu harta gampang nanti lah. Kalau nggak dikasih juga ya nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang bersyukur, tenang, udah. Duit nomor sekian mah yang penting emak udah pulang, emak punya kita. Nggak ada harganya. Sekarang mah yang lebih berharga itu waktu bersama keluarga. Emang sebelumnya kan emak fokus ya. nyeting motor, bikin motor, ngonten terus. Waktu sama keluarga nggak ada. Nah sekarang mah sadar emak lebih ke anjir sih orang kurang waktu jeung keluarga oke. Malahan pernah anak asli emaknya pengen diantar sekolah belum capek sama nanti Mau salah belum kecapean di awal sekolah. Mau contoh diatur kan udang berang wah. Anjir. Kan udang jam 12 ya. Anjir. Malahan bangun anak baru pulang. Jadi nanti mah ya kali-kali lah harus. Macam yang paling berharga itu waktu bersama keluarga udah. Tapi itu benar-benar jadi pelajaran ya. Pelajaran yang nggak cuma cenah, nggak cuma ceramah gitunya, tapi benar-benar kealamin. Kealamin rumah itu nyata. Nah buat kalian harus banyak bersyukur yang masih sama keluarganya atau gimana, harus bersyukur, banyak bersyukur sih intinya. Bersyukur ya. Karena kadang sok ngaruh bener aja boga duit aing mah sia mah goblok teu nempo nu di handapeun aya nu lebih perih di mana gitu nya. Ya eta sih teu bersyukur. Ya contohnya orang ayeuna orang-orang di luar lah, orang lain lihat lagi di penjara lagi gimana. Harusnya kita ya bersyukur. Dikasih bebas juga udah bersyukur. Bersyukur sih. Karena kunci nama bersyukur karena anu beunghar ge mah cenah ku Allah teh nepikeun ka nya bagaikan kemiskinan di pelupuk matanya jadi gawe we tuluy geuningannya teu cukup bukan sabaraha ge lamun urang teu syukur kan tuluy we gawe segala rupa begitu pun mungkin hal-hal kecilnya mungkin juga emak dulu ataupun gua juga sama ya. Ketika kita fokus kerja sampai kurang peduli, kurang bentak gitu karena keluarga. Emang kerasa sih mau terus kerja sampai pernah ada di titik bingung pengen beli naon tapi teu ngerasa puas gini. Ngerasa teh sih gitu. Bener. Ngerasa kadinya sih. Apalagi kan pernah punya materi agak banyak lah ya, YouTube naik gitu kan, endorse produk segala macam kan. Nah, punya materi cukup tapi si materi itu tidak dapat
terkena karena hatena teh gitu. Kita memuaskan gitu bener kan? Karena eta teh bersyukur guys. Dan bersyukur itu mungkin salah satunya ya enak sekarang lebih mendekatkan diri karena Sang Maha Pencipta. Tapi soal ngancurin motor mah tetap ngancurin motor itu bukan dari hal tidak bersyukur ya. Bukan itu lebih ke ngehibur kalian, bikin film. Contohnya kayak gini aja berpakaian. Emak ini lebih ke ngehibur kalian, ngehibur penonton emak. Nanti buat di film-film. Kalau kesehariannya emak ya biasa, normal. Jadi building karakter gitu guys. Jadi kalian tahu oh ini emak. Harus pinter bedain mana. Ya. Karena sebagian orang emang nangkepnya bedanya juga nggak lempar-lempar motor gitu kan. Kesannya kayak, wih sombong, tidak bersyukur gimana. Orang lain mah harus nyicil gimana. Tapi kan itu teh teknik. Teknik sipil. Teknik dari pembuatan film. Videonya. Bener emang harus buat kayak gitu. Buat ketika udah dilempar-lempar, dibenerin deh ya. Benerin deh. Yes, ini ngobrol-ngobrol ceria. Mak, tidur jam berapa? Hah? Sarah juga goblok nggak mau. Aduh, nanti mah honeymoon lah. Honeymoonnya? Kapan sob? Nanti ada tempat yang enak. Ngajak tuh orangnya. Mana ngajak naon? Oh honeymoon ngajak. Oh honeymoon pribadinya. Tapi atau main atau kayak kita udah mah juga mungkin baru pulang masih betah di dia segala rupa. Tapi nanti kita main liburan ya. Pasti lah. Mau cangkas apa ini ke Bali kemana? Maksudnya? Padahal kan tinggal indit kumaha gitu kemana? Ya itu butuh waktu kan. Butuh waktu kalau waktu bersama keluarga. Butuh waktu dari orang gitu. Butuh eta. Waktu. Gampang itu. Gampangnya. Bali terus mana adanya? Thailand orang mau maju mana mau ke Thailand. Thailand rek naon anjing. Masih kelamin. Di Thailand itu pertama ongkosnya murah. Naik pesawatnya murah sih mah. Ya terus itu naon? Di itu teh loba makanan anehnya, terus ulin, terus banyak cewek-cewek anu setengah-setengah. Teu moal nilai cewekna maksud tapi banyak tuk-tuk tuh. Kendaraan anu umum cenah jika beca bentor lah gitu. Tapi orang ngebut gitu. Urang penasaran eta naik tuk-tuk loba nu ngareview. Omongan ugal-ugalan heuh. Penasaran gitu resep ayo ekstrim. Eta di Thailand apalagi kalau kita nyari kue. Kayak ke Bali mah ada tujuannya ke Bali pengen yang jumpsuit yang puing. Oh, akhirnya emang wangi. Itu namanya 4DX atau apa ya gue lupa. Kan di asal mana? Oke cobaan ya. Anjir pak rumah. Tahu itu coplok. Pengen yang ekstrim. Mau pengen ke tempat yang ekstrim kalau enggak yang tenang gitu ya. Tapi aduh mate ayeuna mah jadi lebih hidang gitu mah nya. Hidang anu nanti jika mabok nu kan taranya guysnya jadi lentaran henteu lah. Henteu anu buat nu henteu makan henteu berat tapi anu pernah mah apa nu osok teh berat untuk berhenti teh mah nya. Nah ayeuna mah tara terus enak salat misalkan alhamdulillah lancar. Mungkin nanti ngaji mungkinnya jadi tiap hari. Mungkin nanti jadi puasa segala rupa. Kade mah tong bager teuing we cek urang mah. Soalnya nu balager mah geus sok digeulakeun. Lu gak mau bang. Tapi gua mah sempat khawatir loh. Makan suka bikin episode gitu ya. Gua tuh pengen emak ngedoa tuh ke Allah teh. Tong nepikeun ka maot ke syuting ekstrim gitu. Kudu eta mah. Urang wae mah sok doa karena urangnya kan ekstrim lah di jalan sok kebutan, nya sok konten segala rupa urang minta ka Allah teh. Ya Allah, ulah ngamaotkeun abi keur nyeker di jalan. Tah katabrak mobil tah nu dadakan. Itu mah bener anu kahiji maot istiqomah urang geus istiqomah maot apa? Husnul khotimah. Kan sing anjur hirup urang nu penting ujungna baiknya. Eta mungkin nya pesan keur urang beureun keur mangkinya. Husnul khotimah nu kadua. Ya kahayang mah mau teh keur salat keur naon kan kahayang tapi kan teu apal takdir. Nya lamun keur salat mah oke lah berat lah mah nya. Cuman sateuna urang dibere gering heula misalkan supaya nya aya keluarga urang juga aya waktu. Kan nya serainya anu mah gitu nya. Nah, tepati sakit lah lu. Nya henteu dadakan teuing. Teu pasti. Lamun dadakan mah urang kan teu apal, urang keur eta teh keur keadaan naon gitu nya. Mau teh amit-amit lah misalkan keur keadaan goreng gitu. Mata
nya orang eta nitip mudah-mudahan orang pribadina jeung urangnya ngadoakeun mah oge nya mudah-mudahan mau terus khotimah aya di lingkaran keluarga dan bener percaya bener urang teh udah mau hirup wae urang nya nya teh aya paehna mamanya pasrah we itu mah pasrah da kabeh geus diatur sih cuma jadi itu sih mau omong sieun ku jelema mah wah ini mah geus mungkin sieun ku Allah we geus enak luar biasa sieun ku Allah jeung sieun ku kehilang anjay eta nu paling disieun mah keur di penjara gitu soalnya aya nu saudara nu meninggal nu meninggal eta kan anjir kaayaan keur di penjara soalnya aya teman oge nu keur di penjara nya orang tua nu meninggal eta sih nu paling disieun keur di penjara kebayang tuh terbang di penjara tak bisa orang tak bisa hukuman emang bisa sih tapi ya gitu HSL mau bisa ya gitu guys mudah-mudahan gua juga ini temenan sama emak bisa sampai tua lah sampai mau memisahkan aja asa kabogo kayak ke Bobby mah udah bukan teman lagi sih batur sama anjing asli mama ke ada kakak ada adik tapi nggak sedekat kayak Bobby gitu lebih terbuka lebih sharing gitu malah lebih dari keluarga cuman gua nitip ke emak kan gua selalu bilang mak orang mau tau kararagok sih orang kan selalu gitu ya mata kararagok minjem duit urang mah ka mama batasan da mama tipe karakterna memang nahan heula gitu cek kasarna emak can dahar ya mama mau ka bilang saacan ripuh saacan ngeuseutik deui batunya nyawana tah mama kan gitu nya heeh mata ka urang mah sok we anu urang aya urang moal hese lah jeung urang mah dan ngaranna jelema hirup mah nya mah meureun kadang nyeun kesalahan nya urang meureun oge minta hampura bisi urang suatu saat ngalakukeun kesalahan nu bikin emak ieu segala rupa urang hayang toleransi jeung urang mah unlimited lah gitu begitupun urang ka emak nah naon ge urang dihampura gitu cenah kasar namanya orangnya urang hayang teh gitu jeung pasti boga salah mudah-mudahan we nya anjir sedih tuh orang masih berkaca-kaca loh ya asli tapi danya orang kama malainnya asa kabatur asa nges bener we orang mah nepikeun kakak dia sare wani gitunya sare wani dahar segala rupa lah gitu geus teu karagok da untuk orang-orang seperti kita mah hal tersebut teh resep gitu jadi misalkan emak dahar ya kayak orang boba aya naon muka kulkas segala urang mah atoh anjir si emak anjir atoh gitu nya beda halna kan jeung jelema ya sih contohna ibu Bobi ka dieu monok lilin nya geus atoh atuh da asa kaanjangan walaupun hiji sisi kan da urang ge jelema di sarwanya kadang kan urang sok kararago aduh bisa masalahna di kamar ieu lah bisa makariweuh kan kadang-kadang gitu cuman urang gabres lah si mayit kan gitu kan ya gitulah mudah-mudahan ya ayo mudah-mudahan ya gitu kan gitu gitu nya iya obrolan tengah malam seberapa menitnya ya naon sih jadi intinya teh naon ngobrol Udah, iya mah ngobrol kayak itu kan dia data tadi guys sebenarnya udah banyak poin guys yang bisa diambil yang intinya mungkin dari pelajaran hidup mama sebenarnya tong masuk sharing lah jeung tong masuk ke penjara lah untuk mendapatkan pelajaran yang didapat ya jika aina sharing mak pengalaman mungkin bisa membuat orang lain juga buka mata kan ya lebih hati-hati dalam bertindak dan lain sebagainya ya belum pikir merah gitu seminggu sebelum ditangkap emak pernah ngomong ke Korudi emak pengen niis pengen ngadem lah gitu pengen niis bener di penjara anjir terlalu tiis lain tiis deh katirisan anjing tetap sama ngomong nah benernya iya tapi bener tapi nya bener nih kan dan emak juga memang menikmati kan sebenarnya nyata menikmati atau menjalani lah menjalani emang bener nih sih memang tidak salah dan nya perlu dijalani tapi nanti kejadian gitu. Jadi hati-hati kalau ngomong dari nama oh iya
tadi gue juga udah ngobrol, gue tuh pengen sampai ke yang mudah-mudahan kita ada rezeki buat oh iya, emak tuh pengen daftar ini guys, nanti tuh pengen daftar haji ya. Amin. Kalau di rezeki gue pengen bareng kak, daftar dulu. tapi Kemarin mah emang udah mampu tapi belum ada niat dari hati, sekarang mah udah ada. Insya Allah. Ya, udah daftar haji baru umroh kan, gas. Nah, gue pengen mudah-mudahan ada momen umroh lah bareng gue gitu ya. Tapi mama nggak pengen berangkat emas sendiri, tapi pengen bawa orang tua, pengen bawa istri, udah itu. Bawa anak-anak mak tuh. Anak-anak sah? Anak-anak mah loba. Wah, tara sarowat sih belum tuh. Kayak yang tapi saya tobat tuh. Wah, kayak pas udah rezeki mereka udah pada inilah. Dan emak juga sama gua nanti udah pada sukses, Mak. Amin. Amin ya. Kita bawa semuanya nya. Kerja kumbang dari sebab kita bawa anak. Mudah-mudahan rezekian ya Allah, mudah-mudahan dicatat gitu. Omongan mah sok jadi wae mata kudu alus-alus mah kudu loba euy. Sok kejadian wae nya. Tapi da omongan teh adalah doa teh bener sih euy. Pernah ngadamu teh Mak. Jadi sesuatu hal apapun itu gitu, nu teu mungkin sekalipun kita aya dina pikiran ngalamun berarti nya. Ngalamun cek asarna mungkin kalau duniawi mah orang hayang naon ya? Hayang mah kendaraan. Hayang naon sok cing. Ngarang we. Nya naon mobil Lambo. Mobil Lambo we nya. Mobil Lambo nya. Set hiji karek ngalamun, nu kadua diucapkeun yakin gitunya. Geus yakin dilakukeun cara-cara nanya ikhtiarna. Kejadian we gitu. Mata sagala rupa ge bener jadi omongan adalah doa teh bener gitu. Loba sih dasing urang emang loba kejadian keajaiban anu dilaluinya. Da urang geus sarua atuh ti handap heula gitu nya. Walaupun ayeuna ge urang teu merasa kaya lah tapi cukup lah nya. Tapi urang ti handap heula berproses. Kejadian yang tak terduga teh loba gitu. Dia anu ceuk mah tanpa pelakar, rasa kurang gitu teh. Aya bilang teh real jeung karma atau karma teh timbal balik. Itu karma mah paling takut sekarang sama karma. Itu teh hukum alam bener loh. Hukum alam langsung kontan itu. Bener ya? Takut sama karma, hati-hati we. Emang gak bakalan jahat-jahat sama orang, jangan. Emang lu jahat kan, lu mah emang gak jahat sama orang. Contohnya kan mah jahat kan di penjara gara-gara endorse. Iya. Iya sih ya. Jadi karma teh mah lain berarti hal-hal buruk wae, sarua jeung pepelakan lah. Jadi ketika kita ngelakuin baik ke orang, hal kebaikan kan balik ke orang. Balik ke orang malah lebih baik. Begitupun hal yang jahatnya. Hati-hati gitu guys. Ya kayak di penjara lah, pas pertama masuk ada ya banyak gitu, banyak anak-anak yang emak juga nggak kenal. Emak yang ngasih makanan kayak gitu lah. Ya emak bangga didinya gitu, bangga terharu. Sapeduli ya gitu kan emak itu. Yang ngasih makanan. Jelema-jelema anu teu dikenal gitu nya. Dikenal. Aya ngirim dahareun gitu. Keren ya. Dahareun uang naon segala bantu. Banyak yang nitipin lah alhamdulillah. Tapi warna waktu mah nanti teu karasanya ayeuna mana keluar di dieu karasa tuh mah kamar di ditu. Di mana? Urang asa teu karasa sih. Mana mah teu ngajalani anjing. Urang ngajalan. Itu sisa benerna. Karasa tapi nya dibawa enjoy teh sih jadi terlalu riweuh kumaha. Urang mah lebih bersyukur sih, Bang. Urang dikasih hukuman setengah tahun, sedangkan yang lain kan ada yang 10 tahun. Urang mah lebih bersyukur terus eta matakna. Jadi tenang ka urang gitu. Nya eta hal-hal anu nya balik deui kan jiga nu pelakan eta kan salah satuna teh jiga rezeki nu kada itu kan. Da eta mah atuh pri-pri Allah nya kumaha Allah yang benernya si jalanna teh begitu kitu. Tapi idenya di hiji sisi da karena anu menanganina emak gitu, dia bersyukur alhamdulillah. Yang lainnya belum tentu, tapi pribadi yang lain gitu nya dikasih hukuman sakitu teh meureun bisa jadi mengeluh dan lain-lain. Oh, ketemu ada yang langsung, ada yang dendam, ada yang masih ada. Padahal udah di penjara lumayan lama gitu, tapi dia belum menerima kayak gitu.
mama dikasih ya sebentar lah, itu mah masih kehitungnya sebentar kan, setengah tahun. Iya. Tapi mama dikasih beberapa minggu juga langsung sadar diri, ngaji diri. Soalnya ruginya kalau misalkan kita masuk dan terus dendam, kalah ngagedekeun ego, wah lamun keluar orang arek nyiksa si anu apa itu mah ngonan sih nggak bakal, malah rugi kan, kepikiran terus kan. Ngapain mikirin gitu, lamun urangnya kudu ikhlas sih, kudu ikhlas, lebih enak gitu ka diri mah. Dan tipe karakter emak tuh orang-orang anu nyangeus we gini, nyangeus we terus sabar gitunya, sedangkan anu berat pahala nanti eta sabar aja gede mah pahala nanti. Dalam segala halnya, entah itu meureun emak ngerasa dicurangi ataupun gimana, tapi nyangeus we gitu. Eta teh badag bisa pahalana guys. Terus aduh tahunnya urang teh gitu aya lalu pertanyaan nih pokoknya gitu ya sebenarnya ya gitulah, sabar itu namanya. Sabar, bersyukur. Jangan bersyukur. Sekarang mama lebih tenang, tapi tetap nanti konten ekstrim lebih gila, malahan nggak bakalan takut lagi. Ada mah tau maaf aduh anjir Si anjir. Anjir Takdir sih ya temennya, orang tuh bisa. Ya. Orang rek sakumaha aman-aman cicing di kamar oge geus kuduna maot mah bom katingan ku kenteng ku naon. Heeh sih. Geus we jalan. Tapi gini kan guys, anjir wanita orangnya pas awal-awal mama kenal emak jadi baturan itunya happy lah, nya rek konten, rek mangi salah segala rupanya geus lah gitunya. Happy segala, tapi ketika ada kedekatan khusus lahnya begitu kan begitu deket sebenarnya orang korudi emak. Jadi aya tetep di dalam hati mah tetep aya hariwang gitu. Lamun ekstrim teuing misalnya anjing kade mah nah hate tapi nya da urang yang mau mungkin diucapkeun mah jadi ala ya tuh. Mak kade mah anjing jadi geuleuh nya. Cuma dina hate aduh mak ini misalkan teh ke syuting misalkan teh jiga motor we naik kana mobil misalkan terus kumaha mun kakeset ku step suku ka colok apa kumaha nya. Kadang orang masa benerna sok hariwang gitu. Mantapnya syuting ekstrim yang penting antisipasi dan lain-lainnya tetap aja lah ya. Da ketika cedera, ketika patah tulang amit-amitnya lebaran itu anu gering kan orang-orang terdekat lah. Gitulah intinya mah. Da beureunan arurang mah love language-na teh lain ku aduh mah aduh segitunya ada di hareup begitu mungkin gitu wae gitu kan. Paling benci anjing mobil itu. Tai. Banyak kan orang seperti itu kan. Iya. Ya juga orang mah gitu-gitu wae gitu nya padahal kan di jurang care kan. Sebaliknya lagi gitu. Lebih ngerti gitu. Itulah intinya mah. Geus lah pas panjang maknya. Panjang gitu nya. Mak sare gampang lah cerita-cerita. Hah? Sare jam berapa? Subuh ngomong tuh. Subuh. Orang kreatif itu gitu subuh. Anjir cek saha anjir. Urang seniman lihat. Gitu. Lihat. Karena nanti inspirasinya datangnya subuh kerpas hening pas. Si Mas Riban lihat cenanya tidur subuh tipes sorenya. Bangun sore itu kagawean. Itu terus nih buat tapi memang loh gue ketika lagi produktif bikin konten semangat segala macam tidur tuh subuh pasti ngedit segala macamnya. Nah tapi itu hidup tidak normal sih kade sih. Jadi anggar ujung-ujungnya mah anggar orang enak geus sare jam 8 mah. Setengah 8 geus nguap urang ngesok dicarekan ku rarege. Aduh jam 9 jeung sare gitu kan. Sare tapi geus normal gitu hudang jam 3. Yang bener Allah teh tahajud sebenarnya. Tapi orang sok sare deui geuning. Subuh sekarang harus jadi kelewat dia teh. Gitu kan jadi mage can sempurna sih kadang sok kelewat subuhna. Tapi tetap sholat langsung jam 8 udangnya sih. Ting jam 12 mah seberang ini. Tapi gua bangga banget mak keluarnya mungkin semua juga ya sama lah sama kayak gua ngerasa lebih hidup lagi gitu. Ya gua juga kan konten guys jarang tuh berasa ada yang hilang we gitunya walaupun mungkin bukan emak anggaplah korudi lah misal gue juga tetap bakal merasakan hal yang sama gitu walaupun itu memang pika sebulan oke
Belum gitu mengukur Belum gitu. Gue juga ini sebenarnya shoot cerewet. Harusnya bertiga. Cerewet, Korudi dan dia juga care-nya edan sih mannya. Ya sarwa lah gitu nya. Saling lah hari kita mah gitu. Wis lah pokoknya. Kata-kata terakhir mak buat followers sama buat netizen lah. Gimana berarti? Kata-kata tentang apa? Ya tentang kejadian ini, tentang emak Nasihat. hati-hati, nasihat atau saran. Saran emak jangan berurusan sama hukum, jangan kayak emak di penjara, mending antisipasi lah. Jangan main slot, jangan endorse, wah. Jangan ngalamin kayak emak intinya. Udah cukup emak aja guys yang ngalamin. Ini yang positif. Yes. Oke. Itu guys ya. Ini kita ngobrol-ngobrol ceria tengah malam jadi rada-rada melendoy guys ya. Dan ini gue masih belum tidur nih di saung mak ini. Gue biasanya tidur 7:30. Gue sebenarnya udah ngantuk. Ini jam 1 ya. Gue jam 1 anjing tinggal mah. Mantap tadi orang pesan kasih neng teh. Emak juga tuh baru beli HP belum didaftarin belum. Apa-apa nantilah. Nanti kreatif lagi guys. Kreatifnya pokoknya harus aktif lagi. Harus lebih edan dari sebelumnya. Bahkan lebih konsisten sih, lebih itu ya. Konsistennya? Sebelum-sebelumnya emang malas-malasan, sekarang pasti konsisten. Pasti semangat terus. Soalnya sebelum-sebelumnya banyak ide tapi ngelakuin anak loba engke kalem we lah. Engke kalem. Ayeuna mah moal sih. Nah, bakal digas terus. Gua mau sedikit bedahnya. Itu kira-kira dari faktor apa, Mak? Kayak misalkan banyak ide tapi itu langsung dieksekusi kan? Dingkekeun atau hoream. Eta kira-kira dari faktor apa? Apakah karena udah merasa geus boga duit, Eta sih intinya. Eta sih. Ya kayak bisnis kan kemarin uang ada kan, ya udah bisnis mah nggak usah. Lebih kali. Ayeuna sadar anjir. Jadi daya juang tuh menurun ya. Sekarang harus semangat lagi. Sekarang nggak bakalan ngelihat hasilnya. Yang penting mah terus konsisten, terus bikin. Bisa lah ya. Ya, gua juga udah lama gak konsisten guys, malas-malesan sama guys. Setelah kita konsistenin lagi, kita hidupkan per motor vlogger namanya. Per vloggeran Indonesia, Bandung, Tasikmalaya. Lah gue udah ngacer ini gue tunduk pisan nih sebenarnya. Entah kata, gue udah kelewat ngantuk ya kumaha ya, suka angin sih urang Kerok kan. Mangga rek diurut teh. Diurut ya. Diurut teh. Enak sih, urut terus pijut. Pijat dan urut, Mbak. Nah, mungkin gitu aja. Nya. Ada pertanyaan, komen aja guys, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ada pertanyaan komen, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you. Di seminggu dah di rumah mak tenang. Oke. Sebulan, Mak. Balik gitu kan kayak. Mak, tapi gua besok pulangnya atau pulang naonnya? Oke, orang iya deh lah, dan gua juga pasti nunggu Mak di Tasik. Mau dijemput? Apa mau gua sendiri ke sana? Enggak lah, nanti ke sana. Oh, kalau ada Deris, siap menjemput, manggil kapanpun, dimanapun. Oh, siap, Deris. Ya, udahlah. Gitu aja, Mak, bikin thumbnail dulu, Mak. Ayo. Kumaha. Seperti biasa guys, sekarang gua bikin thumbnailnya masuk frame. Mak, masuk konten. Asup tuh, sempurna. Iya. Gua ini bikin konten ala-ala Mak gitu, set. Tanya simpel bisa kan kayak di potongan lah dikit-dikit. Berekspresi tuh. Oke guys, jadi ini ending buat video podcast barusan. Ini buat ngepasin aja sejam ya, karena kurang 1 menit udah gua editkan sedikit. Ini gua siang ini masih di rumah emak nih. Ini jam 11, semalam podcast sampai jam 1:30 mungkin ya. Dan maaf banget, mic-nya ternyata nggak connect gitu, nggak kecolok. Padahal dites dulu. Jadi suaranya nggak terlalu keras, tapi nantilah next kalau ngobrol lagi mic-nya nyambung. Tapi masih kedenger lah ya, masih aman. Jadi thank you buat yang udah mantau dan udah yang udah nonton sampai akhir ini, komen dong, gua nonton sampai akhir bang. Jadi nonton sampai gua ngomong begini gitu. Dan gua bangun jam 7 pagi karena ngedit juga kan, harus pakai caption kan. Kalau suaranya nggak terlalu jelas gitu, soalnya biar jelas. Nah, dan ini tim gua masih pada tidur, lihat. Gimana ini dari April Kumbang masih pada tidur. Aduh, Korudi tidur, emak juga masih tidur kayaknya.
Tapi nggak tahu ya, karena rumahnya yang di sebelahnya kan. Gua hari ini pulang ke Tasik dan ini uploadnya mungkin hari ini lah ya, sore diusahakan kalau beres. Karena render dan lain-lainnya juga lama. Intinya, hatur nuhun pisan, thank you banget buat kalian semua yang udah support semua aktivitas emak, aktivitas gua, aktivitas tim semuanya di sini. Hatur nuhun pisan. Di bawah masih ada yang tidur. Gua tadi ngecek pagi ternyata banyak yang tidur di sini juga pas tadi pagi. Alhamdulillah ya. Gua sekarang balik lagi ke Tasik karena masih banyak yang harus diurusin. Gua juga lagi fokus ini kan tempat makan. Doain juga dari kalian yang udah support, yang udah sering tag ke gua juga, thank you banget. Ya mudah-mudahan enak. Sekarang gua lagi bikin cabang yang lebih luas. Nanti emak juga insya Allah ke sana katanya ya. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi lah hasilnya. Karena gua benar-benar memaksimalkan tempat makan cabang ini supaya masakannya enak, sama tempatnya enak, sama berkah dan bisa mengenyangkan perut-perut yang lapar. Udah guys ya. Thank you for watching. Gua prepare pulang. Dadah.